Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga ya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita mumpung masih bulan Agustus juga, kita mempunyai semangat kemerdekaan yang tinggi juga. Kita kembali lagi di Kronikata untuk hari ini dan kita masih membahas seputar isu-isu atau hal-hal yang memang menjadi permasalahan warga Aceh atau warga Indonesia. Khususnya kita mungkin dari apa yang akan kita sampaikan di hari ini bisa menjadi solusi untuk Anda atau setidaknya bisa menambah informasi Anda. Dan untuk edisi kali ini banyak sekali permasalahan, mungkin Anda juga pernah mengalami atau mendapat kendala ketika Anda ingin berangkat umrah tentunya. Ibadah umrah untuk dari Banda Aceh tentunya memang sering sekali permasalahan atau banyak sekali permasalahan yang mungkin menurut Anda adalah ketidakprofesionalan dari penyelenggara umrah itu tersendiri. Tapi sebenarnya ada masalah-masalah besar lainnya yang memang cukup kredit atau yang memang menjadi masalah dan itu membuat pusing juga ya para penyelenggara umrah. Dan tentunya untuk edisi kali ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Welly Rifandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, Rian. Sehat Rian? Pusing-pusing Bang? Pusing pasti. Pusing pasti ya? Oke. Dan pasti. Bang Welly Rifandi juga merupakan Ketua DPD Ampuri atau Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia. Dan untuk Aceh sendiri mungkin nanti Bang Welly langsung saja lah Bang ya. Gimana nih Bang, umrah untuk Aceh secara keseluruhan ini angkanya atau peminatnya ini seperti apa saat ini? Angkanya kira-kira mungkin di sekitaran berapa atau peminatnya semakin banyak atau sudah sedikit berkurang, seperti apa kondisi saat ini untuk musim 1447 Hijriah ini Bang? Baik, terima kasih Rian. Jadi saya hari ini bisa hadir di Kronika, di podcast. Jadi hari ini kita akan bahas umroh. Jadi kondisi sekarang bahwasanya umroh di Aceh khususnya itu antusiasnya sangat besar, ya, sangat besar yang kita rasakan tahun ke tahun besar. Sekalipun memang untuk ekonomi kita itu memang ada penurunan ya, tapi antusias orang pergi ke tanah suci itu besar. Nah itu yang pengantarnya. Yang kedua adalah permasalahan yang sekarang terjadi mungkin dari teman-teman atau dari khalayak ramai masyarakat sudah membaca di media, itu memang terjadi memang ketidakprofesional terhadap penyelenggara. Tapi itu bukan tidak profesional, tapi artinya ada memang kendala yang sangat besar, yaitu kendala kita adalah ketidaknyamanan atau ketidakmampuan pencharter dalam hal untuk mengadakan pesawat dari Banda Aceh langsung sendiri ke Jeddah atau ke Madinah ya. Yang sekarang ada itu mungkin tidak memenuhi ekspektasi daripada masyarakat sendiri terkait dengan penerbangan kita menuju ke Jeddah ataupun Madinah. Karena penerbangan jarak jauh ini memang membutuhkan pesawat yang fit, yang besar sehingga jamaah itu bisa berangkat nyaman, tidak capek. Jadi itu dia prinsipnya. Itu dia. Oke. Mungkin kalau tadi penyebutannya adalah tidak profesional, sebenarnya bukan. Tapi memang banyak sekali permasalahan-permasalahan di internal, termasuk juga di eksternal. Nah, kita bahas dulu nih masalah penerbangan, Bang Welly ya. Untuk penerbangan sendiri, mungkin bisa disebutkan nggak? Atau kendala yang dialami oleh kawan-kawan penyelenggara umrah ini seperti apa nih Bang? Iya, kendalanya memang ada pesawat kita itu yang dari Aceh langsung. Tapi itu tidak memenuhi ekspektasi daripada masyarakat atau penyelenggara sendiri ya. Mungkin ada sebagian masyarakat mau berangkat langsung dengan menggunakan pesawat yang sekarang yang harus technical landingnya di India atau transit after di India. Itu memang secara perjalanan itu memang sedikit tidak mengasihkan atau tidak mengenakan. Makanya kita memang butuh support dari pemerintah, kemudian kita harus juga mensupport daripada pencharter terkait penambahan armada dari Banda Aceh menuju Tanah Suci. Itu penting kan ya. Oke. Jadi memang bukan semerta-merta ketidakinginan dari teman-teman penyelenggara umrah khususnya travel agent, tapi memang kendala itu yang tadi Abang sampaikan ya. Ya, kendala itu yang paling sangat krusial. Sementara jamaah kita tuh sudah menumpuk untuk kita berangkatkan menuju ke kota Mekah ataupun kota Madinah. Oke. Seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Tapi sebenarnya memang permasalahan ini adalah tidak adanya pesawat yang bisa terbang langsung. Nah, permasalahannya itu regulasi, betul? Ya, regulasi sebenarnya bukan regulasi sebenarnya. Regulasi itu
artinya kalau pemerintah itu sudah paham, artinya itu ini bukan kendala hari ini saja, itu kendala sudah 2 tahun yang lalu gitu. Artinya pemerintah kita sudah aware harusnya bahwasanya kita butuh penerbangan langsung dari kota Banda Aceh menuju kota Mekah ataupun kota Madinah dengan di Jeddah. Itu kondisinya sekarang, harusnya mereka aware. Nah, kita di asosiasi juga sudah mendorong pemerintah, kita mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan langsung dari kota Banda Aceh menuju kota Jeddah katakanlah. Yang sekarang digunakan pesawat itu mungkin yang narrow body, yang narrow body ya, mungkin rasa-rasanya itu sangat melelahkan menurut saya. Melelahkan dan menurut teman-teman daripada Ampuri memang sangat melelahkan. Nah, makanya ada beberapa kemarin itu mitigasi daripada teman-teman kita untuk berangkat ke Kuala Lumpur mencari yang wide body yang mungkin sedikitlah ada kelelahan, tapi ini memang adalah ujian daripada kita berangkatkan tamu-tamu Allah ke Tanah Suci. Menarik bahasanya ujian ya. Ujian. Tapi memang kita kembali lagi untuk edukasi juga kepada Anda calon jamaah atau para jamaah ya yang pernah berangkat melalui Banda Aceh, sebenarnya bukan ketidakinginan dari travel agent. Kenapa sih harus Kuala Lumpur, kenapa harus via Medan, tapi memang pesawatnya tidak ada ya. Pesawatnya ada, cuman dari beberapa penyelenggara ini melihat pesawat yang ada sekarang itu belum nyaman gitu untuk berangkat dari Banda Aceh langsung dengan harus transit ke India atau Trivandrum dengan bahasanya yang paling familiar adalah technical landing gitu. Jadi itu sangat tidak nyaman gitu. Kemudian dengan narrow body ini, kemudian jamaah juga tidak nyaman untuk istilahnya tuh untuk warawiri di pesawat karena 7,5 jam itu sangat melelahkan. Melelahkan sedikit dan itu butuh ya semacam relaksasi lah pada tubuh kita untuk berangkat ke sana. Gitu. Jadi memang butuh fisik yang kuat juga. Fisik kuat ya. Nah, sekedar informasi juga untuk Anda bahwa memang saat ini sampai dengan bulan Agustus atau bulan September penerbangan yang ada atau penerbangan langsung itu baru Lion ya, Lion. dengan pesawat 737 Max dan tentunya itu memang harus technical landing tadi bahasanya karena untuk isi aftur dan juga isi air bersih dan itu memang aturan dari penerbangan juga. Nah, tapi kita berbicara lagi sebenarnya keinginan dari jamaah sendiri atau calon jamaah sebenarnya seperti apa? Butuh cepat kah, butuh nyaman kah, atau seperti apa? Yang Bang Welly dapatkan selama ini? Yang dibutuhkan jamaah itu adalah ringkas perjalanan tanpa transit sebenarnya. Artinya yang pernah kita buat musim yang lalu, Banda Aceh Jeddah tanpa transit. Itu sangat nyaman. Dengan pesawat wide body atau berbadan besar, itu mengangkut jamaah yang relatif cukup banyak, sehingga jamaah itu sampai di Jeddah ataupun di Madinah katakanlah itu sangat sehat insya Allah. Ya, jadi tidaklah menempuh harus transit di satu negara ya, di Trivandrum itu memang sangat melelahkan itu ya, melelahkan dengan pesawat yang sangat kecil lah untuk ukuran kita berangkat ke Tanah Suci gitu Rian. Sebenarnya masalah ini saya masih menanyakan masalah penerbangan. Sebenarnya berarti memang tidak ada pencharter kah atau tidak ada orang atau tidak ada maskapai yang mau terbang dari Banda Aceh ke Saudi atau memang kondisi-kondisi lain yang Abang ketahui bagaimana Bang? Ya, yang pertama yang utama itu sebenarnya pencharter itu ada. Cuman sekarang pencharter itu lebih kepada istilahnya itu berbentrok daripada regulasi pemerintah. Nah, katakanlah saya sampaikan mungkin di podcast ini langsung ya, mungkin Garuda ya. Garuda sekarang kan memang ada beberapa internal yang harus mereka perbaiki ya, banyak sekali perbaiki sehingga pencharter sendiri memang agak kesulitan dalam hal untuk memenuhi regulasi mereka. Sehingga memang perlu kita dorong gitu dari para pencharter untuk mencari alternatif lain gitu. Alternatif lain dari Banda Aceh sekalipun itu harus transit ke Kuala Lumpur. Karena ini kita harus bijak melihat jamaahnya itu sudah banyak di belakang. Mau nggak mau kita harus mencari alternatif sehingga kekrauditan dari jamaah-jamaah yang ada sekarang ini memang bisa teratasi sekalipun harus transit misalnya. Karena saya pastikan Garuda mungkin untuk musim ini tidak akan berangkat langsung dari Banda Aceh. Mereka sudah mengambil sikap tahun depan
untuk berangkat dari Banda Aceh, karena memang saya tidak tahu apakah di internal juga mereka banyak problemnya, ya sehingga mereka harus memanage lagi, menata lagi manajemennya, sehingga untuk ke depan ya bisa lagi siap mereka untuk melayani tamu-tamu Allah seperti itu. Baik. Nah, masih di penerbangan lagi nih Bang. Ya. Saya baca di beberapa media minggu yang lalu ada salah satu petinggi dari Malaysia Airlines itu datang ke Aceh, ya, datang ke Aceh, dan saya lihat juga di beberapa media bahwa katanya akan terbang. Nah, sebenarnya kenapa harus katanya? Apakah nggak bisa besok terus atau seperti apa? Regulasinya yang memang cukup cukup sulit atau seperti apa kondisi saat ini? Ya, regulasinya memang bukan sulit ya, tapi mereka melihat yang selama ini mereka melayani untuk jamaah Malaysia saja sebenarnya sudah cukup. Yeah. Sudah cukup dengan 4 flight satu hari, ya. Cuman karena kita punya kedekatan ya dengan Malaysia ini, karena beberapa travel itu ada kedekatan dengan Malaysia, sehingga mereka rasa-rasanya itu mereka teringat gitu dengan Aceh. Makanya diberikan satu slot, satu penerbangan, tapi tidak full. Ya, tidak full, tapi mudah-mudahan itu menjadi obat lah kepada jamaah-jamaah kita yang mungkin di belakang belum berangkat, tapi sekalipun memang harus ke Kuala Lumpur. Dan itu saya pikir memang baik lah ya untuk kita mencari solusinya yang selama ini yang belum ada pesawat langsung ya berangkat, biarpun Lion juga melayani langsung ceritanya, tapi itu bukan langsung gitu. Secara umum itu tetap harus ada transit di India seperti itu, Rian. Oke. Jadi memang kita tunggu saja ya. Mungkin kira-kira nanti ke depan ada maskapai lain mungkin kira-kira untuk langsung. Tapi tunggu, mohon maaf. Secara hitung-hitungannya ini mungkin Bang Welly selaku ketua, hitung-hitungan ini lebih hemat mana ini? Nah, ini tentunya selain kenyamanan bagi jamaah ya. Kalaupun memang kita harus transit di Kuala Lumpur, minimal ya 2 atau 3 jam itu juga buang waktu sebenarnya. Menurut Bang Welly sendiri selaku owner, selaku ketua DPD Ampuri, ini seperti apa? Lebih hemat atau lebih praktis seperti apa? Sebenarnya bukan masalah praktis. Kalau kita berangkat ke Kuala Lumpur itu nggak praktis sebenarnya. Tapi ini untuk mitigasi kepada jamaah-jamaah yang banyak yang belum selesai berangkat. Berarti solusi terakhir gitu ya? Solusi terakhir. Ya, kalaupun nanti misalnya ada pesawat lebih besar wide body dari Banda Aceh, silakan. Inilah pilihan. Ya, jadi silakan jamaah pada penyelenggara itu memilih penerbangan mau dari Banda Aceh yang teknikal ke India atau dari Kuala Lumpur. Saya pikir ini kalau mencari kenyamanan, saya lebih cenderung kepada berangkat di Kuala Lumpur. Kenapa? Saya juga ada merasa, saya baru pulang juga 5 hari ke belakang dengan membawa jamaah. Juga alhamdulillah memang secara umum itu penerbangannya sangat baik. Ya, pelayanan daripada Malaysia Airlines katakanlah yang cerita Rian, itu Malaysia Airlines cukup bagus. Pelayanannya baik di pesawat maupun lainnya sangat bagus. Sehingga jamaah-jamaah kita tuh nyaman sebenarnya. Ya, nyaman sekali. Jadi nyaman. Ketika transit Kuala Lumpur hitung-hitungnya jalan-jalan. Jalan-jalan. So kita bisa melihat bandara yang terbaik ya, salah satu bandara terbaik di Asia gitu ya. Tanpa bosan ya kan, kita bisa bermain-main di situ juga dengan melihat pesawat yang besar, kemudian pindah antar terminal pun itu sangat nyaman, tidak capek seperti itu. Shopping sedikit. Shopping sedikit ya. Cukup menarik tentunya. Nah, jadi mungkin buat Anda kalaupun Anda ada rencana berangkat umrah di bulan September, Agustus, September, Oktober atau kedepannya, mungkin apa yang ditawarkan oleh teman-teman travel agent itu merupakan solusi terbaik. Ya. Oke. Permasalahan lagi nih, biasanya dialami ketika mau mendekati Ramadan atau peak season atau biasanya ketika sudah musim dingin, Desember, Januari, masalahnya hotel. Ini seperti apa? Teman-teman di Ampuri sendiri karena teman-teman Ampuri silakan memberikan edukasi kepada rekan Kronika bahwa ini sebenarnya bukan, mohon maaf atau bahasa kasarnya permainan dari travel, tapi ini merupakan memang kondisi yang nggak masuk akal juga kalau kita ceritakan kepada jamaah. Ini seperti apanya? Ya, ini bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan Kronika bahwasanya untuk bulan-bulan, contoh nih ya, bulan Maulid, ya kan? Kemudian peak season, kapan mulai peak season? Dimulai daripada akhir November, Desember sampai dengan Januari itu peak season. Artinya Asia Tenggara libur, kemudian Jazirah ada libur. Jadi seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu pergi ke Mekah, Madinah, sehingga otomatis permintaan daripada hotel itu meningkat. Jadi konsep ekonominya bermain. Ya, di sana juga mereka orang Arab itu semakin banyak permintaan, harga semakin naik.
Jadi jangan salahkan travel gitu ketika mereka membuat harga lebih tinggi daripada season-season sebelumnya. Dikarenakan apa? Hotelnya mahal sekali, hampir 50% sudah naik. Nah, kalau lagi nanti ketemu lagi Ramadan dan Syawal itu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin yang biasanya jualan sekitar 30-an ya, 30-an paketnya mungkin Ramadan udah sampai 45 juta satu packs untuk 1 bulan katakanlah di sana. Itu pun dengan kondisi tanpa makan, ya kan, tanpa makan, dan itu semakin semi mandirilah umroh lah. Seperti itu Rian kondisinya. Iya, jadi memang bahwa kondisi itu bukan, karena sebagian juga ada yang merasa bahwa ternyata wah kayak kenang penget. Enggak lah. Enggak ya. Ya, enggak. Nah, tentunya memang bahwa ini merupakan, tentunya teman-teman travel legend juga berupaya keras ya untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah. Nah, saya kembali lagi bahwa ternyata kita berbicara masalah regulasi atau aturan-aturan. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa saat ini juga mungkin yang pernah backpacker sekarang nggak bisa lagi. Ini aturannya seperti apa ini, Bang? Iya, sekarang ini backpacker ini ya kondisi sekarang untuk keluar visa, issued visa itu wajib hukumnya itu setiap travel itu harus lunas seluruh hotelnya. Dan hotel itu harus termuat dalam Masar Nusuk namanya. Jadi dalam platform Nusuk atau platformnya Saudi, seluruh hotel itu sudah masuk ke dalam platformnya Masar Nusuk, dan itu memang sudah diakui sebagai hotel layaknya hotel untuk umroh dan di Makkah Madinah. Jadi itu memang agak kesulitannya. Nah, setelah itu sudah oke, sudah confirm semua, baru keluar visanya. Memang cukup tahun ini adalah cukup agak pelik ya masalah visa. Tapi saya selaku ketua itu melihat kondisi sekarang, alhamdulillah. Artinya apa? Orang yang pergi umroh itu orang yang sudah tidak lagi yang namanya khawatir daripada hotel. Sudah jelas dia. Artinya beliau berangkat, kondisi hotel A, kondisi hotel A di Makkah, di Madinah sudah confirm semuanya. Nah, itu sangat nyaman. Kalau mungkinlah tahun musim-musim lalu, itu kita nggak tahu, beli visa hotelnya belum jelas. Nah, itu Rian. Jadi makanya kalau seperti tahun lalu banyak sekali Anda melihat di media juga atau menyaksikan langsung banyak tidur di luar ya. Tidur di luar. Sekarang nggak boleh lagi sekarang, karena memang apa, sudah diikat begitu di Masar Nusuk itu, platformnya Saudi Arabia. Nah, seperti itu. Bagus. Jadi lebih terukur ya. Lebih terukur dan lebih nyaman buat jamaah sendiri. Nah, boleh dibocorin lagi? Saya kembali ke penerbangan lagi nih. Penerbangan lagi ya. Dibocorin, kira-kira ada info nggak kapan sih jamaah bisa nyaman dengan mungkin ada datang penerbangan sendiri atau mungkin juga kira-kira ada bocoran. Tapi kenapa harus, tunggu, saya kembali lagi, kenapa harus ke Kuala Lumpur ya? Kenapa nggak ke Medan ya? Iya begini, kalaulah urusan Medan ini memang pesawatnya juga memang saya lihat lebih besar. Cuman dari penyelenggara melihat kenyamanan lagi nih. Ini masalah kenyamanan ya. Jadi ada penyelenggara umroh itu yang melihat dari segi kenyamanan pesawat, ada yang melihat daripada yang penting berangkat. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda, Rian. Tapi ada sebagian yang besar yang jamaah kita itu melihat dari sisi nyaman. Kalau melihat nyamannya, pergilah kita ke Kuala Lumpur dengan pesawatnya yang sangat baik. Ya katakanlah Saudi Arabia, kemudian ada Malaysia Airlines. Itu mereka itu kelas-kelas pesawat kelas-kelas yang baik ya. Jadi nyaman sekali. Di Medan bukannya tidak nyaman, cuman dia itu pesawatnya banyak low cost. Low cost ya, artinya itu pesawat-pesawat murah gitu. Misalnya Lion lah ya, dengan kondisi kita tahulah Lion gimana. Kemudian ada Garuda sendiri. Memang Garuda di sana juga charter gitu ya, charter, tapi ya seperti itulah kondisinya. Jadi tergantung daripada penyelenggara. Tapi saya melihat dari teman-teman kita ini ya akan melihat kenyamanan dari pesawat. Pesawat bagaimana mencari kenyamanan dalam pesawat, ya harus terbang ke Kuala Lumpur seperti itu. Jadi memang di Kuala Lumpur, mungkin Anda juga sudah tahu pemirsa rekan Kronika, cukup banyak juga pilihannya ya. Mulai banyak. Tadi seperti ada Saudi Airlines, juga Malaysia Airlines, dan Emirates. Emirates itu best merupakan pilihan ya. Nah, kembali lagi, kalaupun atau apa sih yang diharapkan oleh teman-teman di asosiasi atau sudah ngapain saja nih? Apakah sudah menekan pemerintah? Karena kan informasi yang kita dapatkan bahwa Gubernur Aceh, Mualim juga sudah meminta beberapa pihak untuk bisa membuka penerbangan langsung ke Saudi Arabia. Ini seperti apa? Ya, alhamdulillah. Yang sudah dilakukan penekanan seperti apa dilakukan? Alhamdulillah dari Ampuri sendiri sudah menyurati daripada pemerintah kita
kepada gubernur. Makanya setelah itu gubernur merespon kepada Garuda di pusat. Garuda Pusat menyampaikan tembusannya kepada Garuda di Banda Aceh, termasuklah di Kemenang. Jadi itu udah kita buat. Kemudian ada beberapa pertemuan yang sudah kita buat. Pemerintah Aceh yang kali ini diwakili oleh Pak Sekda sendiri pernah, kemudian dari Pak Wagub sendiri bersama asosiasi baik Ampuri maupun Katuha juga itu sudah berdialog. Artinya meminta tegas penerbangan. Kalaupun lah tidak ada penerbangan dari Banda Aceh langsung dikarenakan regulasi dari BUMN terkait Garuda, nggak apa-apa. Yang penting ada pesawat yang menjadi tambahan sehingga penguraian daripada jamaah kita yang masih ada ini sudah selesai, jelas, dan bisa diberangkatkan. Terserah dari posisinya apa, langsungkah dari yang ada sekarang atau harus Kuala Lumpur, seperti itu. Dan menarik memang kalau kita melihat pertemuan daripada kemarin itu asosiasi dengan Malaysia Airlines, itu adalah nilai positif. Menurut saya nilai positif, ada penekanan juga dari asosiasi harus ada tahun ini berangkat menggunakan Malaysia, katakanlah yang mereka bisa melayani jamaah Aceh berangkat ke Kuala Lumpur menuju ke kota Mekah maupun Madinah melalui Jeddah, seperti itu. Yang penting adalah kenyamanan yang diutamakan. Kenyamanan namanya. Itu penting sekali, Rian. Nah, tentunya dengan kalau kita berbicara masalah penerbangan langsung ini, tentunya apakah layanan dari maskapai juga menjadi pilihan juga bagi teman-teman di asosiasi atau teman-teman penyelenggara umrah? Jelas, kalau layanan itu jelas. Artinya kalau menggunakan Malaysia Airlines katakanlah atau mungkin Saudi yang sudah regular flight ya, artinya itu commercial flight, tentu layanannya sudah standar. Ya, artinya di dalam pesawat itu sudah standar, karena di dalam pesawat itu bukan semua juga orang umroh, tapi juga ada orang yang pergi hanya jalan-jalan ke Madinah. Seperti itu. Baik, Bang Welly, terakhir Bang Ria, harapan Anda atau closing statement Anda kepada rekan Kronika. Silakan. Ya, closing statement saya hari ini yang pertama saya meminta kepada pemerintah untuk segera kita bicarakan, kita mitigasilah jamaah-jamaah kita di Aceh ini sehingga bisa segera ada pesawat langsung yang wide body berangkat Banda Aceh Jeddah, Banda Aceh Madinah tanpa transit. Itu yang penting sekali sehingga kita bisa membuat nyaman daripada jamaah kita. Dan itu sesuai dengan Kanun Aceh nomor 5. Salah satunya pasalnya menyatakan bahwasanya penerbangan umroh dan haji itu wajib dari Banda Aceh menuju ke Jeddah. Itu sudah di kanun, sudah dijelaskan dari pemerintah. Cuman kita belum kita buka ya. Pemerintah mungkin ada belum terlalu dalam ya untuk melihat kanun itu. Seperti itu mungkin. Ya, kemudian kepada rekan-rekan Kronika yang mungkin ingin umroh, ya, kalaulah penyelenggara itu membawa ke Malaysia, katakanlah transit atau ke Medan, itu semata-mata untuk mencari kenyamanan, ya, bukan mencari keuntungan semata, tidak, ya. Itu artinya mencari kenyamanan. Mungkin pesawat yang ada di Banda Aceh ini belum terlalu memenuhi ekspektasi daripada jamaah sendiri, dan mereka harus pergi ke Medan ataupun ke Kuala Lumpur, seperti itu, Rian. Baik. Terima kasih Bang Welly. Terima kasih ya. Dan tentunya buat Anda rekan Kronika, semoga ini bisa menjadi informasi dan inspirasi Anda dan setidaknya Anda bisa terbang dengan nyaman bahwa ternyata teman-teman penyelenggara umroh lebih memilih kenyamanan Anda selaku jamaah. Setuju Bang Welly ya? Setuju. Sekali lagi terima kasih Bang Welly. Terima kasih Rian. Informasinya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.